Bohemian Grove ada di Mekah? Pernah nggak kamu mikir, kenapa dunia hari ini terasa semakin jauh dari Tuhan? Tapi anehnya, ritual penyembahan justru makin rapi dan tersembunyi. Di satu sisi, kita disuruh pisahkan agama dari hidup, dari politik, dari ruang publik. Katanya biar modern, ya. Katanya biar maju. Tapi di sisi lain, di hutan yang jauh dari sorotan kamera, api tetap dinyalakan. Doa tetap dibacakan dan juga patung tetap disembah. Ini bukan cerita baru. Ini bukan teori konspirasi murahan. Ini cuma sejarah lama yang hanya ganti casing aja. Cuma ganti kostum. Sebelum Islam datang, Mekah juga punya Bohemian Grove-nya sendiri. Namanya Ka'bah. Tapi bukan Ka'bah yang kita kenal hari ini, melainkan apa yang ada di dalamnya, yaitu 360 berhala. Di sekelilingnya, para pemimpin Quraisy berkumpul. Mereka yang pegang kekuasaan ekonomi. Mereka yang pegang kekuatan politik. Mereka yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ritual sesembahan juga kekuasaan. Polanya sama persis, hanya berbeda tempat dan juga zamannya aja. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan pesan-pesan tauhid, yang paling keras menolak bukan rakyat biasa. Yang paling keras menolak adalah para pemimpin. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Mereka bukan bodoh. Mereka bukan gak paham. Mereka tahu bahwa jika tauhid diterima, seluruh sistem kekuasaan mereka yang udah dibangun di atas ritual dan sesembahannya akan runtuh. Maka mereka tidak menolak dengan argumen. Mereka menolak karena takut kehilangan kekuasaan. 1400 tahun berlalu, polanya gak berubah ternyata. Di California, Amerika Serikat, terdapat hutan seluas 1.100 hektar. Setiap tahun selama 2 minggu penuh, hutan itu ditutup total dari dunia luar. Gak ada kamera, gak ada wartawan, gak ada publik yang masuk, ya. Hanya anggota terpilih aja sesuai undangan. Mantan presiden Amerika ada, senator ada, jenderal konglomerat juga ada. Nah, orang-orang yang menggerakkan dunia hadir di sana. Mereka beribadah di sana. Di sanalah mereka sebenarnya berkiblat. Malam pertama dimulai dengan satu ritual namanya Cremation of Care. Mereka mengenakan jubah, membawa obor. Mereka berbaris dalam kegelapan. Di hadapan mereka berdiri patung burung hantu raksasa. Tingginya 12 meter. Lalu terdengar seruan, "Wahai burung hantu Bohemian, berikanlah kepada kami petunjuk." Setiap hari kamu mengucapkannya minimal 17 kali. Mereka meminta menunjukkan jalan yang lurus. Mereka juga meminta hal yang sama. Hanya saja mereka tidak memintanya kepada Allah. Mereka memintanya kepada iblis. Dan inilah yang membedakan kita dengan mereka. Bukan soal siapa yang lebih kaya, bukan soal siapa yang lebih berkuasa, tapi soal kepada siapa kita berlutut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Ini menurut hadis HR Bukhari dan juga Muslim yang beliau maksud. Patung burung hantu itu bernama Molok. Nama ini bukan baru. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bangsa-bangsa di sekitar Kanaan menyembah Molok dengan cara yang paling keji, yaitu mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Allah mengutuk ritual ini. Para nabi memeranginya. Peradaban demi peradaban dihancurkan karenanya. Tapi hari ini, di tengah hutan California, patung itu masih berdiri. Dan orang-orang paling berkuasa di dunia masih berlutut di hadapannya. Seperti yang Allah firmankan
Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ini diambil dari surat Al-An'am ayat 112. Presiden Amerika ke-37 Richard Nixon pernah berkata, "Tanpa pidato di hadapan mereka, saya tidak mungkin menjadi presiden." Ingat, bagaimana pemimpin Quraisy dulu. Tidak ada pemilu, tidak ada surat suara, tidak ada prosedur resmi, tapi mereka yang menentukan segalanya. Mereka itulah hukum itu sendiri. Siapa yang boleh berdagang di Mekah, merekalah yang tentukan. Siapa yang layak dihormati, mereka juga yang menentukan. Siapa yang harus diboikot dan diusir, mereka jugalah yang menentukan. Abu Jahal di Mekah, Bohemian Grove ada di California. Kalian bisa lihat di Google Map. Wajah berbeda, sistemnya sama. Paganisme, pensyirikan sistematik dari Allah berpaling kepada iblis. Dan ketika Rasulullah SAW hadir membawa Islam, iblis pun tahu apa yang terjadi. Sesungguhnya iblis telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Namun ia tidak berputus asa untuk menanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Hadis Hair Muslim. Mereka datang ke negara-negara Muslim. Mereka bilang, pisahkan agama dari politik. Negara tidak boleh diatur oleh Tuhan. Semua suara itu kita dengarkan dan kita ikuti. Apakah sampai ke negara kita? Ayo cari tahu. Tapi diam-diam di hutan California mereka membangun altar. Mereka menyalakan api. Mereka berdoa kepada sesembahan mereka. Rasulullah SAW pernah menggambarkan hal ini, yaitu mengenai akhir zaman. Akan datang tahun-tahun penuh tipu daya, di mana para pendusta dipercaya dan orang jujur harus didustakan. Menurut riwayat H.R. Ahmad. Kita kayaknya lagi hidup di zaman itu deh. Begitulah cara kerjanya. Mereka nggak butuh pemimpin yang cerdas. Mereka tidak butuh pemimpin yang dicintai rakyatnya. Mereka hanya butuh pemimpin yang mau untuk tunduk. Maka jauh sebelum surat suara dihitung, jauh sebelum debat pertama dimulai, pemenangnya udah ditentukan di hutan itu. Demokrasi hanyalah pertunjukan untuk membuat kita merasa seolah-olah kita yang memilih. Jadi ada pembenaran untuk itu. Bohemian Grove bukan cerita baru. Ini adalah babak terbaru dari pertarungan yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Mereka menyuruh kita melupakan Allah dari ruang publik, dari politik, dari kehidupan. Sementara mereka sendiri tidak pernah sedetik pun melepaskan sesembahan mereka. Iblis mereka, setan mereka, dan berhala mereka. Senjata kita udah ada. Ilmu, iman, dan keyakinan pada janji Allah. Pelajari sejarah, kuatkan akidah, jangan mudah dibodohi. Jadi mungkin masalahnya bukan dunia makin canggih, tapi manusianya makin lupa arah.